setiap refleksi tetap harus bisa mengandalkan pengalaman. Jadi tidak bisa melepaskan dari pengalaman. Rasionalisme, reasoning kita tidak bisa lepas dari pengalaman, kata Leibniz. Rasionalisme Leibniz ini sebetulnya dimulai dari pemahaman dia tentang adanya dua mazhab yang kuat ya. Dalam agama itu manhaj gitu. Ada dua mazhab yang kuat di dalam filsafat modern. Ya. Dua mazhab yang kuat itu kita sudah sedang mempelajarinya sekarang, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme itu ya, kalau Anda ingin dalami lagi, di samping Plato, René Descartes, ada Spinoza di situ, ada Immanuel Kant, ya. Nanti Immanuel Kant kita akan pelajari tersendiri dengan memahami Kantianisme ya, karena dia melakukan kritik tersendiri di dalam cara berpikir rasionalisme. Jadi mazhab pertama itu. Jadi ada dua mazhab besar di dalam filsafat modern yang sebetulnya melatar belakangi Leibniz dalam mengembangkan rasionalismenya. Pertama, rasionalisme sendiri yang disponsori terutama oleh René Descartes, Spinoza, dan Immanuel Kant. Dan kedua, empirisme. Empirisme yang dikritik oleh beliau itu adalah empirismenya John Locke, ya, George Berkeley, dan David Hume. Ya, David Hume. Ya. Nah, dua mazhab ini masuk dalam kategori sebetulnya ilmu positif. Ya. Baik rasionalisme maupun empirisme itu masuk dalam ilmu positif, yaitu atau positivisme, yang dikenal positivisme. Apa itu ilmu positif? Adalah ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Itu positivisme. Jadi sebetulnya rasionalisme dan empirisme itu masuk dalam ilmu positif. Ya, ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Nanti akan kita bicara sendiri positivisme. Tapi untuk gambaran Bapak dan Ibu sekalian, mengapa dikatakan terverifikasi, terukur secara tepat? Karena di situ ada metode-metode. Kalau dia keluar dari metode, maka dianggapnya bukan positivisme. Oleh sebab itu nanti ada kritik baru lagi, ya, terutama di postmodernisme, ada ilmu-ilmu kemanusiaan, ya, ilmu-ilmu kemanusiaan. Jadi ini harus ketat, prosedurnya ketat, SOP-nya ketat, gitu ya, terukur, ya kan, ada induksi, ada deduksi, dan segala macam. Ya, nanti di dalam perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan, model-model semacam itu tuh dikritik. Nah, tapi itulah dua mazhab, ya, rasionalisme, empirisme, yang juga dikategorikan masuk di dalam positivisme. Nah,
itu yang melatar belakangi mengapa Leibniz mengembangkan rasionalismenya. Apa sih perbedaan esensial dari dua mazhab ini? Apa sih yang dibincangkan? Apa sih yang didiskusikan di dalam dua mazhab ini? Sehingga terjadi perbedaan yang begitu besar ya antara rasionalisme dan empirisme. Sesungguhnya sebetulnya kedua mazhab ini hanya membincangkan dua soal penting aja. Tidak banyak yang dibincangkan, dua soal penting. Pertama yaitu ingin mengetahui what we can know. Apa yang bisa kita ketahui? Sebetulnya manusia ini apa yang bisa diketahui oleh manusia itu? Dan yang kedua, yang ingin kita, bagaimana cara kita tahu bahwa sesungguhnya kita tahu? Pertama tentang apa yang dapat kita ketahui, itu yang dibincangkan. Rasionalisme juga membincangkan itu, empirisme itu juga mendiskusikan itu. Yang kedua, bagaimana cara kita tahu bahwa kita tahu. Nah, jadi yang pertama itu tentang apanya, yang kedua tentang bagaimana caranya kita tahu. Ya, di dua persoalan isu itu sesungguhnya perbedaan di dua mazhab itu. Mazhab rasional mengatakan bahwa kita tahu itu karena ada pengetahuan a priori ya yang ada di pikiran kita. Sumber pengetahuan itu adalah penalaran. Ya, penalaran pikiran kita. Sedangkan di mazhab empirisme itu sumber pengetahuan itu adalah pengalaman manusia. Ya, empirisme. Nah, tapi perdebatannya seperti kita ketahui panjang lebar. Panjang lebar. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tahu? Kata rasionalisme kita tahu itu pakai deduksi. Kata empirisme, bagaimana cara kita tahu? Cara kita tahu itu pakai induksi. Metodenya. Ya kan? Pakai induksi. Jadi itu aja. Nah, dipersoalkan, apakah deduksi sah? Ya, menurut orang empirisme, deduksi nggak sah. Ya kan? Tetapi menurut orang rasionalisme, induksi nggak sah. Ya kan? Nggak sah. Nah, tapi kemudian nanti di dalam positivisme katakan dua-duanya sah gitu loh. Dua-duanya sah. Jadi ini kan perdebatan untuk mengetahui bagaimana sih cara orang mendapatkan ilmu pengetahuan. Membincangkan pengetahuan. Bagaimana cara-cara kerjanya, bagaimana prosedur-prosedurnya, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Ya kan? Termasuk bagaimana kita tahu bahwa kita nggak tahu. Gitu. Kan banyak orang yang sok tahu. Gitu. Ya kan? Banyak sok tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya, nggak ngerti itu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu, tapi sok tahu kan. Komentar aja, sempat orang komentar aja. Apapun dikomentarin berarti nggak ngerti gitu. Dan nggak ngerti. Gitu. Nah itu dibincangkan sejak zaman dahulu kala, ya dibincangkan. Karena itu persoalan ilmu pengetahuan.
Kalau di dunia awam, perbincangan begitu mungkin tidak menarik, tapi di dunia akademik itu menarik. Sebab nanti belakangan kalau kita masuk kepada misalnya analisis case Shearer, an essay on man, bagaimana dia menelaah tentang manusia, maka kalau kita ingin tahu manusia, ingin tahu seseorang, maka Anda cukup aja berbincang dengan mereka secara intensif, dengan penggunaan bahasa, simbol-simbol, ya kan, sign-sign, tanda-tanda yang ada di dalam dirinya, kita akan tahu siapa sesungguhnya orang itu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu, kalau Pak Wahyu ingin tahu Vivi, diskusi aja dengan Vivi lebih intensif, lihat kebiasaan-kebiasaan, lihat tanda-tanda yang dimunculkan oleh Vivi, lihat simbol-simbol yang itu, karena tanda simbol itu adalah pikiran. Bahasa yang digunakan juga adalah pikiran. Jadi kalau kita bisa menangkap tanda-tanda dan bahasa yang disampaikannya, kita bisa tahu apa isi hatinya, apa isi pikirannya. Nah, kita tahu. Jadi kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu punya pengetahuan atau tidak pengetahuan, maka lihat aja cara argumentasinya, apa yang dinyatakan, ya kan, cara menyusun kalimat-kalimatnya, apakah yang mudah jadi susah, jadi ruwet, apakah yang ruwet jadi simple. Nah, itu lihat gitu. Lihat. Jadi di situ baru kita bisa melihat itu. Dan kemudian terus cara-cara itu dikembangkan dalam bidang ilmu psikologi, dan cara-cara itu juga dikembangkan di dalam ilmu bahasa dan ilmu sosiologi dan juga antropologi. Gitu. Jadi lihat aja seperti itu. Nah, biasanya makin banyak omong orang, ya adigium itu tong kosong nyari bunyinya gitu aja. Seperti itu. Nah, tetapi kalau di awam kita maklum lah, itu yang orang sering sebut bahasa pasar. Tapi di masyarakat akademik nggak boleh. Masyarakat akademik itu, pernyataan seseorang itu harus didukung dengan argumentasi yang kuat, dengan data yang kuat. Ya, jadi itu bedanya skolar dengan orang awam. Itu bedanya sarjana dengan, kalau sarjana juga ngomongnya seperti di televisi itu infotainment ya apa ya. Itu ya sama aja, makanya kita lihat kalau Bu Dwi senang infotainment, itu senang boleh ngamati aja ya, jangan ngikuti cara berpikirnya. Makanya saya gelisah kalau ada Raffi Ahmad setiap saat gitu kan, karena pikiran orang Indonesia seolah-olah pikirannya dia gitu, dicekoki oleh pikiran dia. Ya, dari pagi subuh sampai malam gitu. Itu yang dipersoalkan sejak dulu gitu ya, sejak dulu. Apa yang dapat kita ketahui dari alam raya ini, dari semesta ini, ya kan, yang belum terbuka rahasianya, sebab alam raya ini punya ilmunya sendiri ya. Jangan dikira tidak punya ilmunya sendiri, cuma rahasianya belum terbuka oleh kita. Ya. Jadi ilmunya sudah ada tuh. Itu keagungan Tuhan. Ya, keagungan Tuhan. Bagaimana dia mengatur dan mengendalikan seluruh alam raya ini. Cuma caranya mengendalikan kita belum tahu. Ya. Nah, terus orang mulai berteori bahwa dunia ini tercipta karena ada Big Bang. Ya kan? Dulu pertama orang mengatakan matahari mengelilingi bumi. Ya kan? Kata Kopernikus Galileo, enggak. Bumi yang mulai bumi mulai matahari, gitu seperti itu. Nah, tapi ilmunya sudah ada itu. Ilmunya sudah ada. Ya. Kalau kita teman-teman yang Islam, itu jelas itu ya. Ilmu Tuhan itu bukan main. Cuma rahasianya itu harus kita buka untuk kesejahteraan kita semua. Nah, ini sebetulnya yang melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi ini. Nah,
Oleh karena itu terus kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan gambaran umum dari dua mazhab ini, sebenarnya sederhana juga. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini khas. Ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini khas. Dia punya tanda-tanda yang distintif. Apa tuh ya? Dalam bahasa Indonesia apa? Tanda-tanda yang distinct apa ya? Spesifik mungkin. Kayak pembeda. Ya, yang berbeda ya. Ya, kalau saya contohkan gini, Ibu Nur berbeda, punya tanda-tanda sendiri, berbeda dengan Ibu Dwi, berbeda dengan Vivi, berbeda juga dengan Pak Wahyu, berbeda juga dengan Pak Dedi. Masing-masing punya tanda-tanda yang khas, yang sendiri, ya. Tetapi di tanda-tanda itu punya kebenarannya sendiri. Bu Nur punya kebenarannya sendiri yang ada pada dirinya sendiri. Vivi juga begitu. Dia punya kebenaran sendiri dengan tandanya sendiri yang khas di dalam dirinya sendiri. Begitu juga Bi, begitu juga Pak Budi, begitu juga Pak Wahyu, begitu juga saya. Jadi masing-masing itu yang ada di dunia ini punya kekhasan sendiri, punya keunikan sendiri, punya perbedaannya sendiri, dan punya kebenarannya sendiri, punya idenya sendiri. Ada ide-idenya sendiri. Ya. Nah, sekarang masing-masing itu saling tak terkoneksi. Dianggap tak terkoneksi, tetapi punya potensi yang besar untuk dikoneksi. Ya, dikoneksikan. Sebab di samping kekhasannya masing-masing, ya, sebetulnya ada yang common ground. Ada yang common ground. Ya. Kebenaran Vivi di dalam dirinya sendiri untuk sebahagian juga dimiliki oleh kebenaran Dwi, kebenaran Nur, kebenaran Pak Budi, kebenaran Pak Dedi. Apa itu? Vivi sebagai manusia misalnya. Dan itu common ground. Ya kan? Common ground dia. Ya. Tetapi, ya kan? Dia belum terkoneksi. Nah, dia belum terkoneksi. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa ada hubungan, ya, antara Vivi, Bu Nur, Dwi, Budi, Dedi? Di mana hubungannya? Ya kan? Nah, hubungannya sekarang kita bisa ketemu karena mahasiswa S3. Coba kalau tidak mahasiswa S3 dia. Nggak ketemu kita. Walaupun kita punya common ground yang sama. Dengan saya juga begitu. Ya kan? Ada sesuatu yang kesamaan. Ingin dari doktor. Gitu. Ya kan? Makanya karena ingin jadi dokter, terus ketemu saya, ketemu Bu Nur. Coba kalau tidak ingin jadi dokter. Belum tentu kita ketemu kan. Padahal kita sama-sama punya potensi yang sama, keunikan yang sama, dan segala macam. Ya, masing-masing. Tetapi keunikan, potensi yang sama itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, terus harus dinyambungkan. Oleh karena itu, ya kan, kata si Leibniz, ini harus dikoneksikan. Caranya gimana mengoneksikan? Mengoneksikannya lewat rational reflection. Ya, kita bisa menganalisis, ya, melakukan analisis
supaya terjadi koneksi itulah melalui refleksi rasional. Ya, lihat ini. Mohon diperhatikan. Di dalam refleksi itu antara a priori dan a posteriori masuk. Kalau kemarin di rasionalisme Descartes, a priori dan a posteriori itu terpisah. Ya. Nah, di dalam refleksi rasional tidak terpisah dia. Saya bisa merefleksikan Vivi karena di kepala saya ada ide tentang manusia. Karena Vivi manusia, maka sebetulnya masuk dalam refleksi saya. Ya, kayak saya bisa mengatakan bahwa Vivi, Dwi, dan Siti Nurjanah itu perempuan karena saya merefleksikan dengan pikiran yang ada pada diri saya dengan faktanya dia perempuan. Lihat ya. Ya. Lihat ini ya. Kita mulai ini masuk kepada pikirannya Leibniz. Kalau kemarin selalu saja rasionalis mengatakan, wah, yang pengalaman itu enggak, karena sumber utamanya adalah pikiran saya, penalaran saya. Ya kan? Empirisme juga nanti mengatakan begitu. Enggak, reasoning itu tidak ada gunanya, karena yang paling gunanya pengalaman, fenomena, fakta, gitu ya. Nah sekarang mengatakan tidak. Di dalam refleksi itu, ya kan, ada yang bersifat rasional, pikiran, dan ada yang bersifat. Jadi kebenaran, ya kan, ketika kita menganalisis sesuatu yang bersifat apa ya, tetap dalam bahasa apa Inggris itu seperti finite, apa yang terbatas gitu ya, yang terbatas, maka sebetulnya kita sampai kepada kebenaran final yang ada di dalam pikiran kita. Itulah reasoning. Jadi kalau kita melakukan ya refleksi yang terbatas, maka kita berdasarkan reasoning. Tapi kalau kita melakukan refleksi yang tidak terbatas, infinite, ya, maka sebetulnya kebenaran finalnya bersifat tak terbatas, experience, pengalaman, ya, kebenarannya bersebut fakta, faktanya tidak terbatas. Kalau reasoning, faktanya terbatas, kebenarannya terbatas. Kalau yang pengalaman, kebenarannya bersifat infinite. Ya. Kalau reasoning, kebenarannya bersifat finite. Nah, di dalam rasional, refleksi rasional, Leibniz dikatakan kedua-duanya itu terjadi di dalam refleksi rasional. Ya, jadi kalau kita melakukan refleksi rasional, maka baik yang bersifat reasoning, kebenaran yang terbatas, yang pasti, ya, maupun kebenaran yang tidak terbatas berdasarkan pengalaman, fakta, dua-duanya ada di dalam refleksi rasional itu. Nah, padahal kita tahu kebenaran yang terbatas itu, yang finite itu, adalah bersifat a priori. Adanya di dalam pikiran kita. Adanya di dalam pikiran kita. Kita berteori tentang sesuatu. Baru sesuatu itu dideduksi
ya kan, kepada yang parsial-parsial. Tidak bisa melampaui dari deduksi yang itu. Ya. Jadi kalau kita meneliti tentang merah, pipi baju merah, maka kita meneliti Vivi saja. Ya. Terbatas dari situ. Kita deduksi, ya, mulai satu persatu, kita urai satu-satu. Dan itu bersifat a priori, karena pemahaman kebenaran yang itu saja yang kita buktikan. Ya. Tetapi kalau kita berasumsi menganalisis yang infinity, pengalaman, maka kebenaran fakta itu bersifat a posteriori. Faktanya begitu tersebar di banyak dan itu tidak terbatas, maka kita menyusun, merekonstruksi kebenaran dari fakta-fakta itu. Nah, oleh karena itu, di dalam a priori analisis, ya, kebenaran pikiran kita itu, pengetahuan itu diperoleh melalui refleksi rasional yang a priori, ya kan? Sedangkan yang eksperimen itu sudah kita tahu bahwa kebenaran itu diperoleh lewat pengalaman. Jadi dua-duanya masuk di dalam prinsip refleksi rasional. Oleh sebab itu, Lipsky berkesimpulan begini, dari dua pengalaman itu kita tidak mungkin memisahkan antara apa yang dipikirkan, ada yang ditalarkan dengan faktanya. Nggak bisa melepaskan begitu saja. Ya, yang distingsi antara pokoknya yang rasionalis begini, yang empiris begini, ya, yang rasionalis reasoning, penalan pikiran, yang empiris adalah fakta. Tidak mungkin fakta dan pikiran itu berjalan sendiri-sendiri. Sebab refleksi itu pasti memperhatikan dua-duanya. Saya merefleksikan tentang sesuatu, pasti ada pikiran saya tentang itu, dan pasti juga ada fakta tentang itu. Ada gambaran fakta tentang itu. Dua-duanya ada di dalam refleksi rasional saya. Gitu. Oleh sebab itu, dia mengatakan, seluruh pengetahuan di alam semesta ini, di dunia ini, ya, bisa diakses oleh refleksi rasional. Ya, kita membayangkan apa saja. Kita ngelihat faktanya, kita membayangkan. Misalnya kita contohkan, kalau kita ingin membayangkan bagaimana tertib sosial, ya kan, law enforcement dilakukan di Indonesia, maka Anda lihat aja tuh jalan raya, praktek kita di jalan raya, ya kan, motor masuk trotoar, ya kan, lampu merah diterabas, ya kan, orang nggak pakai helm, ya kan, polisi ngumpet, ya kan, terus belok kiri kanan nggak pakai sen. Jadi kalau Anda lihat fenomena itu, maka Anda bisa merefleksikan, ya kan, pikiran kita. Di pikiran kita ada tertib sosial, di situ. Nah, makanya kalau kita ingin tahu apakah negara ini law enforcement berlaku, enggak, karena pada faktanya. Jadi refleksi kita bisa mengatakan ada tertib sosial, semua tertib, rapi, tidak ingin melanggar, punya kesadaran untuk ini. Ya. Ini kalau di lampu merah nggak ada polisi kan kita lewat juga. Nah itu kan itu yang menyebabkan terus tidak ada tertib sosial. Padahal di pikiran kita ada tertib sosial.
faktanya tidak ada tertib sosial. Jadi kalau Anda mau melihat satu kota apakah tertib atau tidak masyarakatnya, lihat aja perilakunya. Nah, gitu ya. Misalnya pembangunan, kalau Anda ingin merefleksikan pembangunan, apakah pembangunan ini sudah benar, sudah betul? Lihat aja tuh kabel, gitu. Manajemen kabel. Lihat keluar ke rumah Anda gitu, lihat kabel itu. Ya, misalnya telepon, ya kan? Hanya telepon itu bisa tiangnya bisa 10 di situ sini. Telepon aja. Padahal perusahaannya satu. Listrik, tiangnya macam-macam di situ. Kabelnya, ya, jadi itu mencerminkan memang mentalitas kita, mentalitas pembangunan kita memang tidak teratur. Gitu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah satu masyarakat itu punya mentalitas benar, lihat aja fakta-faktanya. Dan kita bisa melakukan refleksi dari reasoning kita, dari penalaran kita dengan fakta-fakta yang tersaji di situ. Jadi kata Leibniz, seluruh pengetahuan itu bisa diakses dari refleksi rasional itu. Nah, jadi si fakta itu bisa menjadi instrumen untuk masuk kepada pengetahuan. Jadi jangan susah-susah. Jangan susah-susah kita melihat ya. Wah, ini bagaimana manajemen SDM, lihat aja manajemen SDM itu di kantor. Kalau dia masih misalnya seleksinya, fakta seleksinya tidak meritokrasi, kan di pikiran kita ada meritokrasi itu ya. Siapa yang capable, siapa yang pinter, siapa punya skill, dia yang harus menempati itu. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak itu, nah, maka Anda bisa melakukan refleksi rasional bahwa sesungguhnya praktek di dalam manajemen SDM di situ tidak melalui prinsip-prinsip meritokrasi. Karena ya bisa dilakukan, apalagi kalau masih ada titipan, ada masalah ini, masalah itu kan, apalagi anak bos atau tidak bos kan gitu. Ya, sekarang kan lagi isunya di politik begitu kan. Ya, isunya di politik kok anaknya bisa jadi calon bupati, calon wali kota, calon ini kan seperti itu. Ya, orang sudah itu jadi refleksi rasional masing-masing. Nah, sehingga tingkat kepercayaan terhadap kebenaran bisa menjadi hilang. Jadi setiap refleksi tetap harus bisa mengandalkan pengalaman. Jadi tidak bisa melepaskan dari pengalaman. Rasionalisme, reasoning kita tidak bisa lepas dari pengalaman, kata Leibniz. Ya. Kalau rasionalisme kemarin, ya Descartes lepas benar, dualisme Descartes. Nggak ada kaitannya itu. Semua ditentukan oleh bagaimana pikiran kita yang menentukan form, membentuk apa yang terjadi di tengah masyarakat, bukan pengalaman. Kalau sekarang dikatakan oleh Leibniz tidak mungkin, tidak mungkin itu begitu. Jadi tetap pengalaman, ya, alat ya sebagai instrumen atau alat ya untuk memperoleh pengetahuan. Nah, cara kerjanya gimana itu ya? Cara kerjanya. Leibniz itu. Leibniz melihat begini. Dunia ini, alam semesta ini ya, dunianya apa yang ada, segala sesuatu yang ada di sini sudah dikonstruksikan. Ya, siapa yang mengkonstruksikan? Dia nggak jawab. Tapi orang beragama menjawabnya Tuhan gitu ya. Sudah terkonstruksi. Ya. Setiap orang punya dunianya sendiri. Setiap segala sesuatu punyanya dunia sendiri, bukan hanya orang gitu ya. Pak Dedi itu punyanya dunianya sendiri. Dia kalau asik dengan dunia sendiri, dia nggak pikir yang lain tuh. Ya Pak Dedi ya. Asik aja dengan dunia sendiri. Dia punya kebenarannya sendiri. Dia hidup di dalam dirinya sendiri.
Begitu juga kalau kita lihat batu. Orang menganggap batu itu tidak bergerak, padahal dia punya kehidupan di dalam dirinya sendiri. Ya kan? Makanya kalau di sungai-sungai batu bisa jadi besar. Karena dia punya dunianya sendiri. Ada batu kecil, ada batu sedang, ada batu besar sekali. Karena dia hidup. Di mana hidupnya? Di dunianya sendiri. Seperti kita punya dunia sendiri kita sendiri. Cuma kita tidak paham. Belum paham bagaimana perkembangan batu gitu. Ya kan? Karena nggak paham terus kita pecah-pecahkan gitu. Mungkin kalau kepala kita dipecahkan kita nangis juga. Ya kan? Batu nangis juga mungkinnya. Kita nggak tahu, nggak paham. Kita anggap itu benda mati. Padahal menurut Leibniz, universe itu constructed. Ya, sudah dibentuk sendiri. Ya pohon itu punyanya dunianya sendiri. Ya, dia mulai tumbuh, lihat. Dari mulai benih tumbuh besar segala macam, hidup dia. Dia punya kehidupannya sendiri yang khas, yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Gitu. Jadi dia punya tanda-tandanya sendiri. Nah, tapi kata Leibniz mestinya gitu ya, kata Leibniz. Ya, kekhasan itu kan berhubungan dengan yang lain. Kekhasannya punya hubungan yang lain. Misalnya begini. Coba lihat tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Dia akan tumbuh kalau tanahnya subur gitu. Mestinya dia punya asosiasi kan dengan tanah. Mestinya dia punya asosiasi dengan manusia. Apa? Nyiram gitu. Memberi pupuk. Ya kan? Seperti kita juga, manusia kita juga punya asosiasi dengan apa? Dengan tumbuhan. Karena dengan tumbuhan itu kita diberi buah, ada sayur, ada macam-macam. Dia punya kekhasan, kita juga kekhasan. Dia punya kebenaran, kita juga punya kebenaran. Masing-masing. Ya. Jadi setiapnya itu dia punya distinct konsep. Konsep-konsep yang terbatas, yang khas, yang milik dirinya sendiri. Nah, di dalam kekhasannya itu, ya, di dalam kekhasannya itu, keunikannya sendiri itu, tanda-tandanya sendiri itu, dia punya kebenarannya sendiri. Punya kebenaran sendiri. Pak Dedi itu punya kehidupan sendiri, punya kebenarannya sendiri yang ada pada dirinya Pak Dedi sendiri. Begitu juga Pak Budi. Pak Budi punya keunikan sendiri, kekhasan sendiri, tandanya sendiri, punya kebenaran sendiri, sesuai dengan yang ada di dalam dirinya Pak Budi sendiri. Ya. Nah, jadi dia punya kebenaran sendiri. Nah, tetapi segala sesuatu yang punya kebenaran itu sebetulnya terkoneksi satu dengan lain. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana nih hubungannya. Setiap kekhasannya, setiap keunikannya itu terkoneksi dengan kekhasan yang lain. Saya kasih contoh sekarang. Mari kita pikir. Kekhasannya Pak Dedi dengan Pak Budi terkoneksi nggak sebetulnya? Ada sambung menyambungnya nggak? Ada ya? Ada nggak? Ada. Cowok dia. Ya kan? Kalau lintas gender, sama-sama kelas, ya kan? Lintas gender itu kan, dia nggak pandang apakah dia laki-laki atau perempuan, tapi dia terkoneksi di dalam satu komunitas kelas. Ya, jangan-jangan idenya sama, jangan-jangan gagasannya sama, jangan-jangan cirinya sama.
Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang harus ini. Nah, bagaimana sekarang supaya yang belum terkoneksi itu dikoneksikan? Yang kekhasan-kekhasan masing-masing itu, ya kan? Yang masing-masing itu yang tadi seolah-olah tidak terkoneksi karena dia masing-masing di dalam dirinya sendiri, itu dikoneksikan. Nah, Leibniz mengatakan itulah pentingnya rational reflection. Dia terkoneksi melalui proses yang disebut refleksi rasional. Ya. Nah, Vivi tadi bisa mengatakan bahwa ini sama-sama tergabung di dalam kelas S3, manajemen S3. Dari mana Vivi tahu? Karena Vivi melakukan refleksi rasional. Jelas ya, ini contoh konkret aja. Vivi melakukan refleksi rasional. Dia melihat fakta-fakta, ada Budi, ada Dedi, ada Dwi, ada Sitio, ada saya, ada Bu Nurjana. Dengan fakta-fakta itu, ya kan, melalui reasoning yang ada di dalam dirinya, terus dia mengatakan, kami mahasiswa S3. Refleksi rasionalnya mengatakan itu. Artinya, reasoning yang dilakukan, penalaran yang dilakukan oleh Pipi tidak bisa melepaskan diri dari faktanya, pengalamannya. Jelas itu bedanya dengan rasionalisme yang lain kemarin. Sekarang. Dia berbeda dengan fakta. Nah, oleh sebab itu, refleksi menurut Leibniz menuntun kepada penemuan kebenaran reasoning. Ya. Jadi refleksi ini kelemahan kita di sini ya. Tidak ada whiteboard. Jadi kita menggambarkan. Jadi prosesnya itu ada fakta, ada sejumlah kebenaran reasoning, ada antara dua, satu fakta, satu lagi reasoning. Nah, terus gitu bertemu di dalam refleksi. Gitu. Ya. Nah, itu yang caranya. Jadi tidak mungkin kita memberikan penjelasan terhadap sesuatu di dunia ini ya yang tidak menggabungkan antara proses reasoning dengan pemahaman kita tentang fakta-fakta. Pengetahuan, kebenaran baru bisa dicapai kalau dilakukan refleksi rasional itu. Refleksi rasional itu adalah bagaimana pikiran manusia ya bersatu dengan pengalamannya. Ya, bersatu dengan pengalamannya. Penalaran itu juga mengandalkan pengalamannya. Jadi tidak bisa melepaskan itu. Oleh sebab itu terus kemudian Leibniz sampai kepada perumusan bahwa segala sesuatu yang ada ini universe gitu, segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari individu-individu yang punya substansi yang khas, yang simple.
ya, yang tersendiri. Dia menyebutnya monad. Monad. Ya. Jadi segala sesuatu itu terdiri dari ya substansi-substansi yang bersifat individual yang khas, yang simple, yang ada pada dirinya yang disebut monad. Setiap monad itu terisolasi dari monad-monad yang lain. Jadi ada monad gitu. Ya. Dia masing-masing terisolasi. Dia khas, terisolasi. Ya. Nggak bercampur. Setiap monad punya representatif, kapasitas representasinya sendiri. Tadi yang saya ceritakan. Dedi itu monad. Karena unik, khas, tersendiri. Ya kan? Dia punya kebenarannya sendiri. Ya, dan Dedi itu mempunyai substansi yang lengkap, yang komplit untuk dirinya Dedi sendiri. Ya. Baik Dedi dari waktu kecil, Dedi sekarang maupun Dedi yang akan datang, dia pun komplit khususnya. Nah, jadi kita harus mulai melihat dari kekhasan monad-monad itu menjadi sesuatu yang representatif yang bisa menjadi pengetahuan. Ya. Tadi kita sudah diskusikan apa sih yang menjadi representasi Vivi yang bisa menyamakan kesimpulan dengan representasi Budi, dengan representasi Dedi, dengan representasi Dwi. Tadi sudah disebut representasinya mahasiswa S3. Lihat ya. Jadi representasi itu, nah masing-masing punya representasi siapa? Manusia. Representasinya apa? Yang bisa representasi sama-sama. Manusia. Representasi siapa? S3. S3 itu artinya sudah S2 kan gitu. Sudah S2. S2 itu menjadi representasi bersama, mengapa menjadi S3? Gitu. Jadi sekarang, menurut Leibniz, monad-monad ini, ya kan, dieksplorasi oleh reasoning kita, oleh pikiran kita. Ya, dieksplorasi. Ya, saya mengeksplorasi monadnya Dedi, monadnya Pipi, monadnya Sitio, monadnya Budi, monadnya Budur, monadnya Handayani. Terus saya analisis, ya, saya sinkronisasi, maka saya menentukan itulah kebenaran. Kebenarannya adalah orang berlima ini adalah mahasiswa S3 ilmu manajemen. Manusia ketiga Einstein menjadi pengetahuan baru dari kumpulan monad-monad yang saya sinkronisasi, yang saya analisis tanda-tanda kekhasannya, tanda-tanda utamanya, ciri-ciri utamanya, dan berdasarkan analisis itu saya menentukan kebenaran. Jelas nggak? Bagaimana kebenaran itu ditemukan berdasarkan refleksinya dia. Jadi, setiap setiap segala sesuatu itu adalah monad. Monad itu punya kebenarannya sendiri, punya keunikannya sendiri, yang ada pada dirinya sendiri. Tetapi monad ini satu sama lain khas, tidak terkoneksi, ya, terisolasi masing-masing. Monadnya Dwi sendiri, monadnya Pipi sendiri, monadnya Budi sendiri, monadnya Dedi sendiri, monadnya Nur sendiri, gitu. Nah, sekarang supaya kita tahu
bagaimana kebenaran monet itu punya koneksi dengan satu yang lain, maka kita melakukan analisis terhadap tanda-tanda utama-utama yang ada di dalam monet-monet itu, ya kan? Kita melakukan sinkronisasi terhadap tanda-tanda kebenaran yang ada pada dirinya sendiri itu, dan setelah kita menemukan, menganalisisnya, oh ternyata ada kesamaan-kesamaan, ternyata ada tanda-tanda ciri-ciri yang sama, ya kan, di dalam fakta-faktanya yang sama, maka kita menentukan itulah kebenaran yang sama. Contohnya tadi kelas ini kelas S3. Mengapa? Karena ada tanda-tanda yang sama. Apa tanda yang sama? Dia sudah S2, dia mengikuti kuliah, ya kan? Nah, dia terdaftar. Ya, gitu ya. Ada tanda-tanda yang lain lagi. Jadi kalau ada tanda-tanda begitu, maka kita bisa melakukan refleksi rasional untuk menentukan kebenaran. Itulah sebetulnya ide dan gagasan utama Lensnig. Bagaimana pengetahuan itu, kebenaran pengetahuan itu ditemukan. Jadi dia tidak memisahkan secara diametral antara reasoning, proses penalaran, dengan pengalaman. Baik penalaran maupun pengalaman itu punya andil di dalam menemukan kebenaran. Ya. Kebenaran itu tidak hanya ditentukan oleh reasoning, tetapi juga fakta, pengalaman manusia juga mengarahkan orang bisa sampai kepada kebenaran. Nah, itu yang utama dari Lensnig, ya, Lensnig. Nah, sehingga dia ingin menjembatani, sebetulnya ingin menjembatani diskusi intensif yang tidak ada habis-habisnya antara rasionalisme murni dengan empirisme. Walaupun dia masuk kategori rasionalisme, karena dia masih menggunakan refleksi rasional. Jadi refleksi yang rasional itu ditandai oleh bagaimana kita melakukan koneksi, sinkronisasi antara monet-monet yang menjadi ciri khas masing-masing itu ke dalam satu penentuan kebenaran. Kontribusi ini penting, ya, kontribusi Lensnig ini penting karena nanti kita akan bertemu dengan Kantian, ya, akan bertemu dengan Kantian yang juga mengkritik dualisme, cara berpikir dualisme itu yang membedakan antara apa yang pengalaman dengan apa yang reasoning. Jadi pengetahuan itu tidak semata-mata bersifat deduktif dan induktif, tapi pengetahuan itu bisa juga tidak melalui cara kerja seperti itu. Nah, cara kerja yang ketiga adalah melakukan refleksi. Nah, Bu Nur, ini PR bagi Pasca. Ya, Pasca itu kuantitatif, kualitatif, tok gitu. Jadi sebetulnya orang kalau melakukan refleksi ini, bikin novel aja bisa tuh, jadi disertasi. Ya. Jadi disertasi itu